Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Jabar dan kita lanjutkan perbincangan dengan Kang Iqbal, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan bagaimana pandangan dari Kang Iqbal begitu ya dengan upaya-upaya dari pemerintah Kota Bandung untuk mengolah sampah khususnya dikaitkan dengan teknologi. Baik. Mungkin kalau kita kenal gate plastik ya, di Bali ya. Nah itu seperti apa? Apakah sudah ada ke arah sana di Kota Bandung ini? Kita bisa melihat dulu ya kalau misalkan memang inovasi yang baik yang ada di Bali tentang gate plastik itu, yang dimana plastik berubah menjadi bensin BBM ya, BBM gitu kan. Apalagi kan permasalahan bensin sekarang tahu sendiri lah. Iya. Nah, permasalahan berkaitan tentang inovasi khususnya yang dilihat di Bali gitu kan. Kita kan belum mengetahui juga apakah memang betul plastik itu berasal dari dari fosil juga kan, yang bisa menjadi BBM gitu kan. Tapi kita belum mengetahui secara pasti apakah itu layak untuk kendaraan. Itu juga butuh penelitian di sini gitu kan. Karena kan yang saya bisa melihat bahwa gate plastik ini penanganan sampah yang bisa terjadi di sumbernya saja, di wilayah-wilayah sumber sampahnya sendiri. Belum bisa dilihat gitu secara industri skala besar apakah bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Khususnya di Kota Bandung dengan ruang yang kita miliki seadanya gitu kan. Itu juga menjadi PR, dan tentunya kalau sesuai dengan inovasi kita juga bisa meniru apa yang menjadi inovasi-inovasi seperti kan yang terjadi di Banyumas yang memegang pengolahan sampah terbaik ya. Iya, menggunakan yang mesin gibring mesin gibring itu ya. Dengan sekarang bisa menjadi paving block, bisa menjadi kenteng, itu kan inovasi yang bagus ya. Belum lagi kan berkaitan tentang waste to energy juga. Seperti PLTSA, itu kan kita harus menjadi melihat role model orang juga kan dari kota-kota lain juga gitu kan, apakah bisa dilaksanakan di Kota Bandung atau tidak. Namun sejauh ini inovasi dengan kepemimpinan Pak Farhan ini bisa berjalan dengan baik saya lihat gitu kan. Cuman sekarang tinggal nanti kita lihat aja progres ke depannya seperti apa terkait inovasi-inovasi penanganan sampah ini di Kota Bandung gitu. Tapi menurut Kang Iqbal sejauh ini ya kita sebut mesin gibring kan sudah ya, ya sudah berjalan kan berjalan. Gitu ya. Nah itu seperti apa penglihatan Kang Iqbal progresnya? Bagi saya sudah, walaupun belum semasif yang dilihat ya, karena masih banyak permasalahan juga yang terjadi, tetapi sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Saya lihat di beberapa wilayah, tentunya belum menyeluruh juga, tetapi saya sangat mengapresiasi lah apa yang dilaksanakan LDLH melalui mesin gibring tersebut, Kang. Karena ini juga salah satu inovasi juga, salah satu cara kita juga mengurangi sampah yang di Kota Bandung gitu kan. Termasuk juga kan ini juga ya program yang minyak jelantah itu minyak loh. Jelantah, yang bisa diganti uang ya, ditukar uang ya. Ya betul, salah satunya itu juga yang bisa dilaksanakan di Kota Bandung gitu. Dari informasi yang saya baca ini kan juga salah satunya tadi Autothermix terkait dengan bahwa pengolahan sampah ini bisa menjadi paving block tadi yang dikatakan oleh Kang Iqbal, dan juga keramik begitu ya. Nah, kira-kira apakah hal-hal Genteng ya? Oke. Nah, apakah hal tersebut juga di tangan Wali Kota Farhan nih nantinya akan, menurut Kang Iqbal, apakah itu akan bisa segera terrealisasi? Ya, mungkin kita lihat aja nanti ya program-program beliau. Cuman sudah pasti karena top isu Kota Bandung sekarang kan berkaitan tentang sampah juga kan, dan juga beliau juga selain sampah ada kemacetan, ada banjir gitu kan. Nah, saya melihat sih Kang Farhan bisa melaksanakannya ke depan untuk inovasi-inovasi permasalahan sampah di Kota Bandung. Saya melihat sih masih bisa saja dilakukan dengan, apalagi sekarang beliau menggajak akademisi dari UNPAD, dari ITB kan bisa lihat kan sekarang kolaborasi pentahaliknya berjalan dengan baik saya gitu. Insya Allah mungkin ke depan berjalan dengan baik lah penanganan sampah di Kota Bandung ini melalui Kang Farhan. Mari kita lihat aja ke depan mungkin kita. Amin, harapan kita bersama ya. Tapi kalau ngomongin kendala, mungkin juga pasti karena turun di lapangan melihat langsung mendengar aspirasi. Kira-kira apa sih kendala terbesar sebenarnya untuk pengolahan sampah di Kota Bandung ini? Tentu yang tadi saya sampaikan, sekarang kan pengelolaan sampah di Kota Bandung ini kan harus langsung ke tempat pembuangan akhirnya ya, di TPA Sarimukti. Sedangkan sekarang TPA Sarimukti sudah overload lah. Kita lihat sekarang, dan kita tidak boleh egois tentunya sebagai masyarakat yang di Kota Bandung, karena TPA Sarimukti itu menampung sampah dari 4 kabupaten kota langsung, Kang. Dan tentunya kan dengan sekarang ada 140 rit per hari, tentunya ini kita juga harus memikirkan. Nah, permasalahan-permasalahan kan timbul. Bagaimana cara membuang sisa sampah yang ada di Kota Bandung jika kalau misalkan dengan kuota yang diberikan 140 rit.
Nah, sisa-sisa sampah ini seperti apa nih yang bisa kita lakukan di Kota Bandung? Tentunya dengan inovasi-inovasi tadi. Tadi ada pemilihan sampah juga, bagaimana kompostornya, terus apa misalnya kan sekarang mayoritas sampah di Kota Bandung kan dari sisa makanan ya. Nah, dari sisa makanan, bagaimana magotisasinya gitu kan? Ini harus disalurkan dengan baik kepada pengolahan-pengolahannya gitu kan, sehingga kita di Kota Bandung tidak juga memberatkan TPA Saripukti, sehingga bisa tidak terjadi permasalahan sampah-sampah kemudian hari gitu. Mungkin itu ya, Kang. Tapi mungkin tidak menurut Kang Iqbal Kota Bandung ini kayak punya tempat pembuangan sampah sendirilah begitu? Mungkin nggak? TPA-nya maksudnya? Iya. Ya. Tentunya mungkin saja kan, karena kan dulu ada wacana-wacana juga kan, ada strategi-strategi juga untuk melakukan pengolahan sampah di tingkat akhir. Walaupun memang kalau misalkan saya melihat ruangnya di mana nih Kota Bandung ini untuk pembuangan sampah akhir gitu kan. Walaupun dengan mungkin kedepannya ada inovasi-inovasi pembuangan akhir Kota Bandung juga. Salah satunya kan yang sekarang bisa dilihat dari kota lain ada PLTSA ya, pembuangan pembangkit listrik tenaga sampah gitu kan. Mudah-mudahan juga itu bisa terjadi di Kota Bandung sebagai sarana juga pembuangan akhir di Kota Bandung berkaitan tentang sampah gitu kan. Tadi sempat singgung food waste ya, makanan dari sampah dari sisa makanan. Betul. Begitu ya. Terkait penerapan regulasinya seperti apa nih? Karena kan itu penyumbang terbanyak tadi kalau dikatakan ya. Betul. Nah, dari sisi kan di dalam aturan yang kita sampaikan juga tadi di awal, tentunya penanganan sampah makanan ini kan kita sekarang udah ada magotisasi. Nah, magotisasi di setiap wilayah. Nah, itu seperti apa nih penanganan magot di wilayah dengan membawa sampah-sampahnya di rumah tangga gitu kan. Pertama rumah tangga, terus kedua ada pasar juga kan. Dan hasil akhirnya ini kan menjadi nilai yang cukup signifikan kan dari sisi ekonomis yang ada di magotisasi. Karena selama ini kan magot itu kan memiliki 40% protein kan. 40% protein dibandingkan dengan pakan konvensional untuk misalkan untuk unggas apa-apa cuma 20%. Bagi saya dari sisi kebijakan, dari sisi implementasi kebijakannya ini sudah baik, cuman belum masif di setiap wilayah berjalan dengan baik. Tapi untuk aturan kebijakan sudah baik saya pikir. Jadi betul ya, intinya yang kita garis bawahi adalah edukasi, sosialisasi ya, agar semakin masif. Programnya sudah bagus, strateginya sudah bagus, tinggal kita makin tekankan, makin beritahu ke masyarakat agar masyarakat juga semakin sadar untuk sama-sama ikut berpartisipasi aktif begitu ya, untuk menerapkan upaya-upaya tersebut. Terakhir dari Anda mungkin singkat terkait dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat gitu ya, terkait dengan penanganan sampah ini. Tentu penanganan sampah ini kita perlu kolaborasi. Kolaborasi ini kan bukan hanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga. Kolaborasi ini kan konsepnya luas kan. Bisa kita kolaborasi dengan pihak swasta juga, aktivis lingkungan juga, akademisi juga. Tentunya dengan kolaborasi ini insya Allah Kota Bandung bisa bersih dari sampah. Dan mudah-mudahan konsep, karena kan gini, kalau misalkan kita melihat konsep livable city kan, kota yang nyaman untuk ditinggali kan, salah satu perjuangannya adalah misalkan efektivitas penanganan sampah di kota tersebut. Nah, efektivitas ini bisa kita tempuh tentunya dalam tadi yang saya sampaikan dengan kolaborasi tentunya dengan berbagai macam pihak, dari membaca elemen masyarakat. Insya Allah pemenangan sampah ini bisa dijalankan dengan baik, bahkan bisa secara efektif gitu ke depannya untuk ruang yang baik gitu, ruang yang bebas dari sampah sesuai dengan konsep livable city. Gitu. Ya intinya sebenarnya ya tadi ya PR kita bersama ya. Pemerintah Kota Bandung mau gencar seperti apapun strateginya, betul, kalau masyarakatnya juga tidak ikut aktif ya, tidak berpartisipasi ya susah juga gitu kan. Ya hal kecil lah ya, mungkin membuang sampah juga pada tempatnya, jangan asal lempar, gitu. Pilah sampah, betul ya. Pilah sampah di rumah agar nanti ketika diangkut oleh petugas sampah sudah tahu harus kemana. Betul. Ya artinya kita bersama kita dukung apapun itu yang menjadi strategi dari pemerintah Kota Bandung dan juga DPRD Kota Bandung tentunya juga siap terus untuk menampung aspirasi dari masyarakat, khususnya di Komisi 3 DPRD Kota Bandung kan terkait dengan lingkungan hidup, di dalamnya juga pasti ada penanganan masalah sampah. Siap menyampaikan juga kepada pemerintah Kota Bandung dan akhirnya duduk bersama untuk bisa
mencari solusi yang kedepannya yang mungkin lebih efektif lagi, dan tentunya dengan edukasi dan sosialisasi yang penting juga untuk rutin dilakukan. Betul, begitu ya? Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Iqbal Muhammad Usman, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung yang sudah berbagi informasi pada Dialog Ainus Jabar ini. Terima kasih juga, selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu. Sukses. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, tadi perbincangan kami ya, Dialog Ainus Jabar terkait dengan penanganan sampah bersama dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak perbincangan kami dalam Ainus Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube Ainus TV Bandung untuk menyimak seluruh paket berita kami. Wakil kru yang bertugas saya Agung Karseda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.